Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia ya. Materinya adalah teks prosedur bab 3 setelah ujian tengah semester. Nah, di teks prosedur kali ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari, terutama di pertemuan pertama ini ya. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang pengertian dari teks prosedur. Yang kedua adalah ciri umum ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, dan yang keempat adalah jenis-jenis teks prosedur gitu. Oke, yang pertama silakan dibuka semuanya. Di situ kalian sudah mencatat bahwa pengertian teks prosedur itu adalah kata kuncinya adalah dari kata prosedur ya. Prosedur itu artinya adalah teks yang berisi cara atau tujuan melakukan sesuatu sesuai langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Oke, jadi kata kuncinya itu adalah prosedur ya. Jadi prosedur sendiri itu artinya adalah langkah-langkah atau tata cara melakukan sesuatu. Jadi ketika kita berbicara tentang teks prosedur, maka teks yang berisi langkah-langkah ya, atau teks yang berisi tata cara melakukan sesuatu apapun itu nanti akan dibahas di jenis-jenis teks prosedur. Nah, tentu di dalam teks prosedur itu ada hal yang harus diperhatikan, terutama adalah urutan di dalam cara pembuatan atau cara melakukan sesuatu. Jadi harus urut, runtut, dan tidak boleh diubah-ubah gitu. Tentunya untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan ya. Misal di awal itu kalian mau membuat nasi goreng ya. Tujuannya berarti membuat nasi goreng. Ternyata hasil akhirnya itu menjadi bubur. Maka sesuai apa enggak? Enggak kan? Nah, karena enggak sesuai, maka di situ dikatakan bahwa teks prosedur tersebut gagal atau tidak tercapai tujuan gitu. Jadi itu ya, yang diingat-ingat kata kuncinya adalah cara-cara. Prosedur artinya adalah cara-cara atau tata cara. Sehingga ketika berbicara tentang teks prosedur, maka teks yang berisi tata cara atau cara-cara. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri umum ya. Ciri umum sudah kalian catat kemarin bahwa ciri umum sendiri itu ada 5 poin ya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah ya. Jadi namanya teks prosedur itu karena di situ berisi langkah-langkah, karena di situ ibaratnya tutorial, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di dalam teks sendiri itu bersifat kalimat perintah. Ya, tahu kan ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang sifatnya memerintahkan ya. Jadi ada yang diperintahkan. Tetapi kalimat perintah sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Kalimat perintah itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat perintah biasa dan ada kalimat perintah ajakan. Contohnya kalau kalimat perintah biasa gini: pakai kopiahmu, tegakkan kepalamu, tutup pintunya, hapus papannya, luruskan bangkunya, bersihkan bawahanmu, gitu misal. Maka kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat perintah biasa. Oke, beda lagi kalau kayak gini: ayo dibuka bukunya. Maka itu kalimat perintah ajakan ya. Ayo dibuka bukunya. Ayo dikerjakan tugasnya. Maka itu adalah kalimat perintah ajakan. Kenapa kok ajakan? Karena ada kata ayo. Ayo itu adalah kata yang bersifat mengajak. Selain ayo itu juga ada mari. Mari kita mencuci tangan, misal kayak gitu. Mari itu adalah kalimat ajakan ya. Mari itu adalah kata yang sifatnya mengajak. Kalau digabung dengan mari kita mencuci tangan, maka menjadi sebuah kalimat yang bersifat mengajak. Perintah yang bersifat ajakan. Paham? Nah, selain kalimat perintah, di dalam teks prosedur itu juga ada dua kalimat lagi yang dia itu juga sangat berguna dan pasti ada di dalam teks prosedur. Yang selain kalimat perintah, yang kedua adalah namanya itu adalah kalimat saran, ya. Karena namanya kalimat saran, pasti ada hal yang disarankan. Contohnya apa? Agar lebih manis, sebaiknya ditambahkan gula. Mana yang menunjukkan adanya saran? Sebaiknya. Jadi ada kata sebaiknya ditambahkan gula. Itu adalah kalimat saran. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya itu kalimat larangan ya. Namanya aja kalimat larangan. Maka kalimat yang sifatnya
Melarang ya. Jadi karena kalimat itu larangan, maka sifatnya adalah melarang. Contohnya agar tidak gosong, jangan terlalu panas. Manakah yang menunjukkan adanya larangan? Jangan ya. Paham? Selanjutnya, yang kedua adalah kita berbicara tentang apa? Apa yang kedua? Menggunakan kata kerja ya. Pasti ya, karena itu adalah prosedur, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, maka ada pekerjaan atau kata kerja. Kata kerja yang ada di dalamnya, gitu ya. Contoh ini, masukkan ke dalam gelas, misal kayak gitu. Kemudian potong sayur kecil-kecil, misal kayak gitu. Kemudian panaskan di dalam suhu 25 derajat, misal kayak gitu. Maka itu adalah sifatnya adalah kata kerja aktif ya. Jadi ada pekerjaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kata penghubung itu disebut juga dengan konjungsi ya. Kalian sudah dapat ini materi ini di teks narasi juga, yaitu konjungsi urutan waktu. Jadi karena namanya itu prosedur, ada urutan, ada langkah-langkahnya, maka harus ada penghubungnya atau harus ada kata hubung. Yang dimana dari kata hubung itu nanti menunjukkan adanya urutan. Contohnya pertama-tama silakan buka bungkusnya, misal kayak gitu. Kemudian yang kedua silakan panaskan air hingga mendidih, misal kayak gitu. Selanjutnya masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Kemudian atau setelah itu gitu. Jadi itu adalah setelah itu, kemudian sebelumnya, awal mulanya dan lain sebagainya itu adalah kata penghubung yang menunjukkan adanya urutan gitu. Yang keempat selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci ya. Contohnya gini masukkan gula ke dalam segelas air. Segelas itu adalah keterangan ya, keterangan rincian ya. Jadi rincian seberapa banyak sih gitu. Misal masukkan 2 sendok teh gula, misal kayak gitu. Jadi 2 sendok itu adalah kata keterangan rinci ya. Seberapa banyak sih yang harus dikeluarkan. Misal kayak gitu. Selain itu misal kayak gini lagi. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 24 derajat. 24 derajat itu adalah keterangan ya. Jadi keterangan seberapa sih suhu yang harus digunakan. Paham? Yang terakhir adalah struktur. Nah, pasti ya yang namanya teks itu pasti ada strukturnya. Termasuk juga dengan teks prosedur. Tergantung jenisnya, maka teks prosedur itu akan ada struktur di dalamnya. Mulai dari judul, tujuan, dan bagaimana cara pembuatannya. Paham? Oke, kalau paham, selanjutnya kita masuk ke tujuan teks prosedur ya. Kalau tujuannya pasti yang namanya teks prosedur itu ya, karena berisi langkah-langkah maka tujuannya harus tercapai. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ketika tujuannya itu membuat nasi goreng, maka hasil akhirnya juga harus jadi sebuah nasi goreng gitu. Maka itu tujuannya tercapai. Selain itu, teks prosedur yang baik dan benar adalah ketika teks prosedur itu oleh orang lain bisa menjalankan. Misal kita yang buat, kemudian orang lain itu mengikuti apa yang telah kita tulis, mengikuti teks prosedur kita dan ternyata berhasil, maka itu bisa dikatakan bahwa teks prosedur itu bagus, tujuannya tercapai. Karena teks prosedur yang baik dan benar itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Ketika orang lain bisa menerapkan juga, berarti teks prosedurnya bagus. Jadi tujuannya harus tercapai gitu. Tentu dengan proses yang harus urut ya, harus urut dan runtut. Gak mungkin ketika masak mie instan itu yang dimasukkan dulu mie-nya tanpa ada airnya. Iya apa enggak? Ya. Maksudnya yang pertama masukkan mie ke dalam panci misal kayak gitu. Mungkin apa enggak? Padahal belum ada airnya. Bisa apa enggak? Bisa, tapi nanti tidak bakal tercapai tujuannya ya. Bukan jadi mie instan, tapi benar-benar jadi mie goreng nantinya. Bahkan bisa jadi mie panggang ya. Karena enggak ada airnya. Jadi tentu langkah-langkah itu harus urut. Yang terakhir, jenis-jenis teks prosedur. Jenisnya teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya kemarin ada cara memainkan angklung. Tentunya karena itu ada memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, maka harus ada alat yang digunakan. Contohnya cara memainkan angklung. Bagaimana cara memainkannya? Maka ditulis di teks prosedur.
prosedur, gitu ya. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara pembuatan. Contohnya adalah makanan, cara membuat angklung yang kemarin, kemudian cara membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang dimana dia itu menghasilkan suatu produk, entah itu alat, entah itu mainan, entah itu kerajinan tangan, bahkan entah itu makanan. Jadi ada tata cara bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Kemarin kalian sudah membaca contoh, salah satu contoh dari teks prosedur yang melakukan sebuah kegiatan adalah cara menari apa kemarin? Tari saman. Jadi ada tari saman, itu ada cara-caranya. Di mana cara-cara itu maksudnya adalah ke teks prosedur memandu cara melakukan sesuatu. Selain itu misal cara guling lenting, cara lompat jauh, cara berenang, cara mengontrol bola, dan lain sebagainya. Yang dimana di sana itu ada kegiatan ya, yang ada langkah-langkahnya. Maka itu teks prosedur memandu bagaimana cara melakukan sebuah kegiatan. Paham? Oke, itu 3 materi kita pada pertemuan kali ini. 4 ya, 4 poin materi yang kita bahas di pertemuan kali ini. Setelah ini nanti kalian akan ada tugas 1 yang harus kalian kerjakan.